akan live. Tadi kita sudah coba untuk video-video, insya Allah sudah lancar. Dikarenakan kita ada sedikit keterlambatan, mohon maaf. Mungkin Mbak Mega izin untuk nanti video live kita utamakan yang ISAF teaser dan juga food halal untuk menghemat waktu ya Mbak Mega ya. Oke, iya. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa dulu mungkin dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi ini dilancarkan, banyak yang menonton dan pada akhirnya kita menemukan call to action sama-sama berbelanja di ISAF 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 kita live-kan acara ini. 3, 2, 1. It has created so much more of a lifestyle driven by values and beliefs. It is the halal lifestyle. It is so much more than just a label for Muslims. Halal lifestyle is for everyone. Halal means well produced, well consumed. It provides physical and spiritual wellness. Through ISAF 2021, we would like to introduce the halal lifestyle for everyone. Let's celebrate meaningful life together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa bertemu kembali meski secara online di acara kick off dan press conference exhibition online ISAF 2021 Indonesia Syariah Economic Festival. Senang sekali pagi ini saya dapat menyapa Bapak Ibu dan teman-teman pelaku usaha dalam acara kick off dan press conference exhibition online ISAF 2021. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kenalkan, saya Sore Larasati yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu hadir ya di acara hari ini ya, karena akan ada yang namanya top up e-wallet dan banyak hadiah menarik berupa produk UMKM untuk peserta yang beruntung hari ini. Caranya gampang, hanya dengan posting di feed konten acara hari ini dengan dikasih hashtag ISAF 2021, hashtag lagi Celebrate Meaningful Life, akan mendapatkan top up e-wallet dan banyak hadiah menarik berupa produk UMKM untuk peserta yang beruntung. Oke, sebelum memulai acara, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada
kepada Qudwah Hasanah kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar rangkaian kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar hari ini dan memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang akan dibacakan oleh Ustadz Hendrianto. Kepada Ustadz Hendrianto kami persilahkan. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Jazakillah khair Ustadz Hendrianto. Kami mengucapkan selamat bergabung pagi hari ini kepada Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia IDEA dan Bapak Bambang Himawan dan juga Ibu Ita Rulina selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Ibu Helianti Hilman sebagai pelaku usaha yang juga menjadi eksibitor di ISEF 2021 dan juga selamat datang kepada Bapak M. Arif Roshid Hasan, Komisioner Independen PT Bank Syariah Indonesia dan juga seluruh Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah bergabung dalam Zoom acara pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu pelaku usaha syariah dan hadirin sekalian. Tahun ini merupakan gelaran ke-8 acara tahunan ekonomi syariah, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau yang kita biasa sebut ISEF. Dilatar belakangi kondisi di mana Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah tentu menjadi salah satu instrumen alternatif dalam rangka pemerataan kesejahteraan, industri keuangan dan ekonomi nasional. Dalam rangka berperan aktif untuk memulihkan ekonomi pada masa pandemi, maka salah satu rangkaian kegiatan ISEF 2021 berupa exhibition bagi produk muslim fashion serta produk halal dan juga healthy food. Dan tidak lupa juga, sebelum melanjutkan acara pada hari ini, saya akan mengundang Bapak Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Bima, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Mbak, perkenalkan nama saya Bima sebagai Ketua Umum dari Asosiasi E-Commerce Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Bambang Hilmawan dari Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Arif Roshid, Komisaris Independen dari Bank Syariah Indonesia, Bu Ita juga dari Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Bu Helianti Ilman yang mungkin akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, seperti kita ketahui, ISEF sendiri sudah dilaksanakan dari tahun 2014 dan ini sudah merupakan tahun ke-8. Dan sekarang di tahun ke-8 ini IDEA bekerja sama dengan Bank Indonesia khususnya di Departemen Keuangan dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk melaksanakan pameran ISEF ini secara offline dan juga online. Online sendiri kita lakukan bagaimana nanti pameran virtual itu bisa dilihat produk-produk halal yang memang bekerja sama dengan anggota-anggota IDEA. Anggota-anggota IDEA sendiri juga sangat melihat peran penting dari ekonomi dan keuangan syariah ini bisa mendukung pergerakan dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan IDEA dan juga para narasumber dan juga para panelis yang nanti akan bekerja sama. Kita harapkan nantinya bahwa dengan kerjasama ini ekonomi dan keuangan syariah akan bisa maju dan juga bagus sekali nanti pertumbuhannya di online. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiator ISEF untuk memberikan kata sambutannya. Tapi sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman nih, untuk yang sudah hadir di sini, para pelaku usaha, jangan lupa juga ya untuk terus ikutan eksibisinya, dan juga jangan lupa diposting itu juga ya sebelum kita mendengar kata sambutannya, diposting konten di feed kalian untuk mendapatkan top up e-wallet ya, dan juga banyak hadiah menarik dari para pelaku UMKM yang hadir ada di sini. Dan yang pasti acara hari ini juga seperti yang tadi diucapkan sama Bapak Bima, kalau hari ini adalah gelaran ke-8 acara untuk Indonesia Syariah Economic Festival yang sudah berlangsung. Jadi acara hari ini tuh luar biasa sekali, sudah dirindukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha syariah untuk bisa eksibisi di acara hari ini. Oke, kita lanjut ke Pak Bambang, karena kita akan mengundang Bapak Bambang Himawan, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, sebagai bagian dari inisiator ISEF untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Bambang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bima Laga, Ketua IDEA, Asosiasi E-Commerce Indonesia. Lalu kemudian yang saya hormati juga Ibu Helianti Hilman, Founder and Chairperson PT Kampung Kearifan Indonesia. Selanjutnya adalah Ibu Itarulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah Bapak Arif Roshid Hasan, Komisaris Independen dari Bank Syariah Indonesia. Serta yang Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saat ini kita dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi pada acara yang sangat mulia, Press Conference Kick-Off Exhibition Online ISEF 2021 sebagai rangkaian kegiatan ISEF Indonesia Syariah Economic Festival tahun 2021. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang dengan perjuangan dan akhlak mulia beliau menjadi inspirasi, penyemangat untuk amal saleh kebaikan kita yang terus kita ikhtiarkan bersama. Merupakan kebanggaan, kebahagiaan bagi kita semua bahwa tahun ini seluruh mitra strategis dan stakeholder serta Bank Indonesia bekerja sama dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional kembali menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-8 yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 30 Oktober 2021 mendatang. Tahun ini ISEF kembali dilaksanakan dengan mengangkat tema Magnifying Halal Industry Through Food and Fashion Market for Economic Recovery. Di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional,
penyelenggaraan ISEF 2021 diharapkan dapat menjadi wadah akselerasi implementasi industri halal dengan fokus pada sektor modest fashion dan food yang didukung penuh oleh perbankan syariah dan wakaf produktif. Bapak Ibu serta hadirin yang kami muliakan, industri halal dunia saat ini semakin berkembang pesat. Jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar atau 24% dari populasi global dan terus bertumbuh, tentu mendorong prospek pasar industri halal ke depan. Namun demikian, pasar tersebut tidak hanya dilirik oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, namun juga oleh negara-negara yang mayoritas penduduk non-muslimnya seperti Singapura, China, Italia, Prancis, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tentu harus mampu mengambil manfaat dari besarnya pasar produk halal ini. Para pelaku industri halal Indonesia harus mampu berkompetisi di pasar atau di panggung global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economic Report atau laporan Global Islamic Economy tahun 2020 dan 2021, peringkat Indonesia dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara umum naik ke urutan 4 dari urutan ke-5 tahun sebelumnya. Sektor unggulan dalam industri halal Indonesia yaitu sektor modest fashion dan sektor makanan halal menempati peringkat ke-3 dan ke-4. Pada triwulan kedua 2021 yang lalu, pertumbuhan sektor unggulan industri halal yang terdiri dari makanan halal, busana muslim, dan pariwisata ramah muslim mencapai 8,2% atau lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang sebesar 7,07%. Perencanaan yang sistematis, implementasi kerja yang efisien, dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah nasional dan regional secara komprehensif. Pangsa pasar makanan halal Indonesia mencapai 13% dari pasar global, merupakan yang terbesar di dunia. Ekspor makanan halal Indonesia pada triwulan 2 2021 juga mencapai 10,36 miliar dolar atau tumbuh sebesar 46%. Ini pertumbuhan yang luar biasa. Sementara itu, pengeluaran untuk sektor modest fashion global pada tahun 2019 meningkat 4,2% menjadi 277 miliar dolar dan diprediksi pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 311 miliar dolar. Pengeluaran Indonesia pada tahun yang sama di sektor modest fashion mencapai 16 miliar dolar dan termasuk 5 besar negara yang dengan pengeluaran tertinggi setelah Iran, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam upaya mendorong pengembangan produk halal Indonesia agar dapat menembus pasar global serta berperan sebagai import substitution, Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai mitra strategis termasuk IDEA, melalui berbagai platform e-commerce, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, Lazada, Bineka, dan banyak lainnya, dan Link Aja Syariah menyelenggarakan exhibition sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ISEF ke-8. Secara umum, kegiatan exhibition ini dilakukan dengan tujuan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Bima tadi, sebagai outlet untuk showcase produk halal produk domestik untuk sektor food dan fashion, dan mendorong perluasan pasar produk halal domestik baik di dalam maupun luar negeri, serta sebagai showcase pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk stakeholder terkait. Adapun keunggulan dari exhibition ISEF 2021 ini adalah mudah-mudahan insya Allah sebagai platform ekonomi syariah terpadu pertama dalam kompetisi global. Kedua, menggunakan platform interaktif untuk mengoptimalkan user experience. Ketiga, membuka pasar global dan domestik bagi industri halal. Keempat, peluang untuk terhubung dengan stakeholder, mengingat penyelenggaraan ISEF 2021 menggandeng Connect, kementerian atau lembaga, asosiasi, komunitas, dan stakeholder lain yang berpotensi memperluas networking.
Berikutnya, manfaatnya adalah kesempatan mengikuti business matching maupun business deal. Dan terakhir adalah one-stop service halal sektor, khususnya untuk food dan modest fashion. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkembangannya yang pesat memperlihatkan urgensi pengembangan industri halal dalam bingkai ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Indonesia harus mampu mengembangkan industri halalnya yang dapat melayani kebutuhan pasar domestik dan secara maksimal mengambil manfaat dari pasar global. Selaras dengan itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk ikut dalam mengembangkan sektor industri halal yang dilakukan menggunakan pendekatan ekosistem halal value chain. Saat ini ekosistem halal value chain mencakup 5 sektor utama, yaitu pertanian terintegrasi, halal food, muslim fashion, pariwisata halal, dan energi terbarukan. Dari kelima sektor tersebut, halal food dan muslim fashion dapat menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu program pengembangan ekosistem halal value chain yang dilakukan Bank Indonesia adalah program penguatan kapasitas pelaku industri halal melalui pengembangan industri kreatif Syariah Indonesia atau IKRA dengan fokus pada sektor halal food dan muslim fashion. IKRA dibentuk untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan usaha syariah sehingga mampu menembus dan bersaing di pasar global. Sampai dengan triwulan 2 2021, keanggotaan IKRA telah mencapai 505 usaha di seluruh Indonesia dengan keanggotaan terdiri dari UMKM di sektor muslim fashion dan sektor makanan halal. Rangkaian kegiatan IKRA mencakup capacity building, bootcamp, dan kurasi produk UMKM syariah. Bapak dan hadirin Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan peran serta dari semua pihak dalam acara hari ini. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kami untuk dapat berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan exhibition ini yang diharapkan dapat mendorong terbukanya pasar bagi produk halal nasional di pasar domestik maupun global. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat secara khusus bagi pelaku industri halal dan pemulihan ekonomi nasional secara umum. Dan semoga ikhtiar bersama kita ini Allah akan ridhoi dan memberikan keberkahan untuk kita bersama. Demikian, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Bambang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama akan menonton video kick-off ISEF 2021. Mbak, tolong Mbak. Aku harus resmi kita buka ISEF 2021 dan untuk mengetahui ISEF secara langsung kita nanti akan membahas langsung di sesi talk show yang akan hadir sesaat lagi. Bapak Ibu sekalian, ibarat raksasa tidur, Indonesia menyimpan potensi dan peluang sangat besar
sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Inilah yang menggerakkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah sudah menghadirkan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF sejak 2014. ISEF memiliki visi untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus utama kebijakan nasional dan internasional dan menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mengetahui perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah serta produk halal dan healthy di Indonesia saat ini, kita akan dengar pendapat para narasumber dalam acara talk show dan press conference bertema produk halal, perkembangan dan potensinya di Indonesia sebagai bagian dari kegiatan Kick-Off ISEF 2021 hari ini. Dan saya penasaran sekali nih untuk para audiens yang hadir di sini, para pelaku usaha, apakah sudah memposting konten untuk hari ini, karena ada hadiah yang menarik nih. Sebelum kita mulai talk show, saya mau reminder sekali lagi, ada top up e-wallet juga, dan selain itu juga akan ada hadiah-hadiah menarik produk-produk dari UMKM pelaku usaha yang hadir di sini untuk kalian yang beruntung. Jadi segera ya di-update, di-posting di feed kalian konten kita hari ini dan bisa mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Nah, sesaat lagi kita juga akan mengadakan sesi talk show untuk pembicaraan yang lebih lanjut. Apa sih sebenarnya nih perkembangan dan potensinya produk-produk halal dan bisnis syariah di Indonesia sebagai bagian dari kegiatan hari ini. Nah, narasumbernya sih udah ada deh, pasti kalian udah tahu karena tadi kita juga sempat ngobrol dengan beliau dan sudah memberikan kata sambutannya. Narasumber kita hari ini ada 4, yaitu ada Ibu Ita Rulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada Bapak Bima Laga, Ketua Umum IDEA, Ibu Helianti Hilman sebagai pelaku usaha yang juga menjadi eksibitor di ISEF 2021, dan juga Bapak Arif Roshid Hasan, Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Untuk rekan-rekan jurnalis dan juga pelaku usaha yang hadir, jangan lupa juga nih, jika ingin menanyakan pertanyaan, boleh banget kita kasih kesempatan untuk kalian bertanya di sini. Tapi harus tahu ya formatnya ya, karena saya akan berikan formatnya. Kalian bisa nulis pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama Anda, _ nama media atau usaha Anda, _ pertanyaan yang ditujukannya untuk siapa, dan _ lagi pertanyaannya. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Nama Anda, _ nama media atau usaha Anda, _ pertanyaannya ditujukan untuk siapa, dan _ lagi pertanyaannya. Sekali lagi narasumber kita ada 4, jadi disiapin tuh kira-kira pertanyaan untuk siapa, nanti kami akan bacakan, pastinya kita kumpulin dulu pertanyaannya. Terima kasih, jadi sekarang siap-siap dulu ya, dengerin dulu talk show kita, supaya nanti udah tahu nih mau nanya apa, dan mudah-mudahan pertanyaannya dibacain sama kita juga. Oke, sebelum kita masuk ke sesi talk show, sepertinya sudah hadir semua di sini narasumber kita ya, sudah tampil semua di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mau ngajakin foto bersama dulu nih untuk seluruh narasumber, oke, biar lebih afdol. Ya, untuk Bapak Ibu narsum kita pada pagi hari ini, saya kasih cue ya, kita sama-sama hitung sampai 3, nanti kalau saya udah 3 kita cekrek, oke? Oke, saya hitung ya, kasih cue ya, ini buat panitia yang hadir di sini ya. Dan juga saya mau mengundang Bapak Bambang nih untuk ikutan juga, untuk berfoto bersama. Bapak Bambang mungkin bisa ikutan juga untuk hadir di sini sebagai narasumber yang akan berbicara di talk show pada pagi hari ini juga. Kita akan berfoto dulu untuk mengabadikan momen yang istimewa pada pagi hari ini. Sudah siap narsumnya untuk kita berfoto? Oke, sepertinya lagi dipersiapkan. Mungkin yang belum dengar mungkin, atau Bapak Bambang yang belum hadir bisa langsung join sama kita. Oke, sudah hadir tampaknya, sudah siap semua narsum kita. Masya Allah. Oke, kita mulai untuk sesi foto bersama pada pagi hari ini. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, nggak berasa kayaknya bunyi cekreknya nggak kedengeran nih. Oke, saya bunyiin cekrek ya biar lebih berasa ya. Sekali lagi ya, lebih afdol ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, terima kasih nih, fotonya cantik dan ganteng semua. Masya Allah, pagi hari ini seger banget mukanya ya.
Nah, sudah berfoto bersama, langsung saja saya akan masuk ke sesi talk show kita pada hari ini. Tapi sebelum masuk talk show, saya akan memberikan video berikut ini. Ya, oke. Langsung saja kalau begitu kita masuk ke sesi talk show. Saya akan mulai kepada Ibu Ita terlebih dahulu. Oke ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ita. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Soraya. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Seger banget soalnya hari ini kelihatannya nih Bu. Oke, kita akan berbincang sedikit nih Bu nih ya. Bagaimana Ibu kira-kira nih melihat tren pertumbuhan keuangan syariah pasca pandemi hari ini? Sampai hari ini gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya ingin menyapa dulu yang terhormat Pak Bima, Ibu Helianti, Pak Bambang, dan Pak Arif. Salam kenal juga untuk hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu pagi ini. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Soraya, gimana sih perkembangan aktivitas usaha syariah pasca pandemi? Ya memang kita sedang dalam fase recovery Mbak. Kita tentu semuanya mengetahui ya, kemarin kita menghadapi beberapa tekanan akibat pandemi ini karena PPKM, jadi banyak sekali kegiatan yang kita tahan gitu ya, tertahan. Nah tetapi fase recovery ini berjalan lebih baik pada 4 sektor HVC. Ya, jadi kalau tadi Pak Bambang sudah sampaikan sebenarnya ada 5 sektor, tapi di dalam kadang-kadang kita menghitung kadang 5, kadang 4 ya. Jadi kalau bicara aktivitas usaha syariah itu indikator yang kita pakai adalah sektor HVC. Apa itu? Jadi ada sektor pertanian, makanan halal, fashion muslim, pariwisata ramah muslim, dan juga ada EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, sektor HVC ini kurang lebih memang kemarin masih negatif, tapi sudah membaik dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Dan kalau kita melihat juga dari sektor HVC ini ada 2 sektor yang kinerjanya luar biasa, yaitu sektor pertanian dan makanan halal. Nah, kedua sektor ini kontribusinya itu lebih dari 70% terhadap sektor HVC. Dan ini keduanya ini tentu semakin membaik karena permintaan pasar atas komoditas ini pun semakin membaik. Dan kalau kita lihat pangsanya, Mbak Soraya, jadi pangsa sektor HVC ini relatif stabil. Kurang lebih setelah kita masuk ke pandemi ini mencapai 24,41% terhadap aktivitas usaha nasional. Menurut saya ini angka yang relatif baik ya. Luar biasa sekali ya. Kira-kira Bu kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, seberapa besar sih kans Indonesia nih memiliki sistem ekonomi dan keuangan syariah yang mapan ke depannya? Oh, sangat-sangat besar. Kenapa begitu? Karena begini, ada 3 hal ya yang bisa kita catat kenapa Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia yang menjadi apa istilahnya itu ekonomi keuangan dan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Karena ada 3 hal gitu ya, ada 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk muda muslim yang tinggi. Ini kita luar biasa kan mencatat ya, apalagi di Indonesia ya, pertumbuhan masyarakatnya juga tinggi dan pemuda muslimnya ini yang jadi catatan kita. Kemudian kedua, negara-negara OIC itu memfokuskan pada pengembangan pasar produk halal, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi syariahnya pun terakselerasi gitu dengan cepat. Lalu yang ketiga, ini yang menarik nih, nilai-nilai etika Islam yang mendasari praktek bisnis dan lifestyle itu semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, walaupun masyarakat itu non-muslim, tapi mereka selalu mencari produk-produk yang halal. Mereka selalu kalau berbisnis itu beretika yang tidak merusak lingkungan gitu. Lalu yang beretika juga sustainable ceritanya begitu ya. Jadi artinya dengan 3 faktor ini, ke depan insya Allah Indonesia itu akan menjadi semakin mantap untuk mencapai negara sebagai ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia.
Amin, udah jelas banget tanda-tandanya ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya benar-benar tercapai deh, biar semuanya juga lebih lancar lagi. Maju terus pokoknya ekonomi syariah ya. Amin. Nah selanjutnya terima kasih, mungkin saya bisa lanjut ke narsum yang berikutnya. Terima kasih Ibu Ita atas jawaban-jawabannya. Saya lanjut ke Bapak Bima Laga. Untuk pertanyaan saya mungkin untuk Bapak Bima, kira-kira Pak, pertumbuhan pelaku usaha dengan produk halal di e-commerce itu gimana ya Pak kira-kira pada saat ini? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Kita mengetahui bahwa beberapa anggota IDEA gitu ya, kalau saya boleh sebut bahkan sudah menyiapkan section halal di masing-masing e-commerce-nya. Contohnya ada Tokopedia Salam, ada Shopee Barokah gitu ya. Dan ada memang player-player lain yang memang dia tidak segmented menggunakan satu klarifikasi nama tersebut, tapi dia mengeneralisasi bahwa dia mendukung produk-produk halal yang ada di e-commerce. Dari acara ini banyak juga e-commerce lain yang sudah join dan berinisiasi untuk terus mendukung produk halal. Ada bineka.com, ada Bukalapak, ada Blibli dan yang lainnya. Jadi ini juga memang yang patut kita apresiasi bahwa anggota-anggota IDEA melihat bahwa produk-produk halal di e-commerce ini juga perlu ditingkatkan. Kita juga termasuk dari bagian Bangga Buatan Indonesia, dan di dalam Bangga Buatan Indonesia kita support lagi produk-produk halal. Jadinya memang ini adalah komitmen kita dari IDEA bagaimana kita bisa mensupport ISEF ini khususnya di tahun ke-8 ini Mbak. Oke, jadi sebenarnya udah ada ya segmen-segmen halal ya di e-commerce ya. Nah kira-kira untuk potensi penjualannya sendiri gimana tuh Pak? Untuk potensi penjualan produk halal di e-commerce? Ya, kita tentunya akan terus mendorong potensi produk halal ya. Contohnya mungkin kalau saya boleh mengutip sedikit dari yang Harbolnas ya. Jadi kan kita punya Hari Belanja Online Nasional yang biasanya 12/12. Tahun lalu itu kita estimasi kita bekerja sama dengan Nielsen, produk lokal kita di Harbolnas itu sebesar 5,6 triliun. Nah kita tapi jujur belum mendefinisikan berapa dari 5,6 triliun ini yang berkontribusi kepada produk halal. Nah ya kita harapkan dengan program seperti ini kita bisa membedah lagi sebenarnya dari yang support 5,6 triliun itu di Harbolnas berapa kontribusinya untuk produk halal. Ini saya rasa menjadi tugas kita bersama supaya bisa mempunyai data yang komprehensif untuk mendukung produk-produk halal khususnya di marketplace. Oke, amin. Mudah-mudahan tercapai semua planning-planning ke depannya ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Makasih jawabannya Bapak Bima atas jawabannya yang luar biasa sekali. Saya akan lanjut ke Bapak Arif Rosyid Hasan yang sudah hadir juga di sini. Saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira gimana nih pandangan konsumen Indonesia pada produk halal? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi ya buat para narasumber juga buat Mas Bima ya, buat DXBI insya Allah semua lancar ya. Nah sebagai ini dalam perspektif konsumen ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi ya atas upaya dari pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dalam keseriusannya mendorong ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai raksasa yang insya Allah akan bangun kan. Gitu. Kemudian setelah dia bangun kan konsekuensinya apalagi nih dari turunannya kan. Nah saya juga pengen merefer apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden ya. Ini statement saya kira yang cukup memukul ya, bahwa kita jangan hanya campaign soal mencintai produk dalam negeri gitu ya. Tapi pelan-pelan juga harus dibangun ya kesadaran bahwa pelan-pelan kita mungkin perlu agak keras juga ya membangun bahwa mungkin saatnya juga kita benci produk luar negeri gitu ya yang tidak pro terhadap pembangunan ekosistem yang sedang dibangun oleh Indonesia. Artinya apa? Proteksi pasar ya terhadap halal ini di saat yang bersamaan kita mengakselerasi produk-produk yang yang dibangun oleh UMKM gitu ya, dan ya produk UMKM lah ya, atau produk-produk halal yang
oleh masyarakat Indonesia kita gitu ya. Jadi menurut saya itu Mbak, di saat yang bersamaan kita mengakselerasi tumbuhnya ya produk halal kita, tapi di saat yang lain juga mungkin perlu juga ada proteksi pasar gitu ya, sehingga apa tadi yang dilakukan oleh Mas Bima misalnya di IDEA mendorong beberapa marketplace untuk sudah memberi ruang ya buat teman-teman UMKM kita. Saya kira itu juga sudah sangat luar biasa. Tapi memang potensi-potensi yang selalu disampaikan bahwa jumlah potensi masyarakat Muslim kita 1,8 M, potensinya ke depan 2,2 M dan seterusnya itu tidak lagi hanya sebagai pasar gitu ya, tidak lagi hanya sebagai pasar. Nah ini kita bisa lakukan dengan mendorong kebijakan juga yang pro terhadap produk-produk yang muncul ya dari dalam negeri sendiri gitu ya. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini selain memberi ruang itu yang seluas-luasnya, misalnya Pak Menteri Erick Thohir BUMN mendorong program padi UMKM gitu ya, kemudian ada TKDN dan seterusnya itu di saat yang bersamaan juga memproteksi kan kebijakannya juga Pak Jokowi ya, beberapa produk-produk itu nggak boleh lagi misalnya dari luar gitu. Nah saya kira itu tantangan kita sih ya, tapi overall saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya sudah luar biasa dalam mendukung itu. Sambil Pak Jokowi kan memberi saywar gitu ya, bahwa kalau dari luar negeri ini nggak peduli terhadap perkembangan ekosistem dalam negeri ya kita saatnya membenci mereka juga gitu. Jadi gitu sih Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Arief Rashid. Dan selanjutnya saya ingin bertanya juga nih, potensi pertumbuhan pasar digital Indonesia kira-kira untuk produk halal tuh saat ini seperti apa Pak? Gimana Mbak? Halo? Ingin bertanya mengenai potensi pertumbuhan pasar digital Indonesia untuk produk halal pada saat ini seperti apa? Saya kira tadi udah dijelasin ya Mas Bima dan Ibu dari BI gitu ya, bahwa sesungguhnya sekarang pasca pandemi itu kan kalau nggak salah bertumbuh sekitar 400% gitu ya transaksi di digital itu. Nah tadi tinggal bagaimana produk-produk yang ada di digital itu, di e-commerce itu juga benar-benar secara serius mendorong ya produk-produk dari dalam negeri sendiri gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kan kalau nggak ada kebijakan itu mayoritas produk-produknya dari luar kan gitu. Nah di saat yang bersamaan juga saya kira memang kesadaran anak-anak muda tadi yang menjadi concern juga di awal ya untuk misalnya teman-teman yang petani ya, sekarang programnya Kementerian Pertanian juga petani milenial ya, atau programnya Kementerian Kelautan di perikanan misalnya nelayan milenial atau nelayan sentenial. Jadi di saat yang bersamaan memang perlu kita dorong juga nih kesadaran teman-teman generasi muda, dan itu yang selama ini juga kami lakukan gitu ya, mendorong pemberdayaan mereka-mereka untuk mereka bangga gitu. Jangan semua kepikiran pengen jadi misalnya siapa ya, Nadiem Makarim, atau pengen semua jadi Mas Bima Laga misalnya, tapi perlu juga banyak teman-teman yang memikirkan menjadi petani-petani milenial ya. Jadi nggak usah minder gitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ada, karena pasarnya masih sangat luas gitu untuk bisa masuk misalnya ke e-commerce dan lain-lain gitu. Tinggal Mas Bima juga lebih luas lagi tuh mendorong bagaimana teman-teman pemberdayaan di daerah ini bisa lebih masif lagi gitu kesadarannya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Arief Rashid, sangat memotivasi sekali. Jadi buat teman-teman mungkin juga yang sekarang punya usaha apapun dari yang kecil-kecil bisa jadi potensi nih ke depannya nih untuk perkembangan pasar digital nih. Benar, jadi petani atau sekarang lagi zamannya tanam-tanaman tuh kan sebagai agrowisata atau apa. Nah, itu bisa jadi potensi juga. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ke narsum yang berikutnya juga kepada Ibu Helianti.
Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, pagi. Waalaikumsalam. Sebagai pelaku usaha UMKM berarti ya ini ya. Saya ingin bertanya, Betul. kenapa punya alasan untuk memilih produk halal sebagai usahanya, Ibu? Jadi begini, untuk Javara kan kami di awal-awal tuh sebenarnya lebih besar di pasar ekspor dan kami memang memfokuskan pada produk-produk yang organik dan sehat. Jadi awalnya kita lebih menekankan kepada sertifikasi organiknya karena saya anggap ya pasar kita kan Eropa dan Amerika ya waktu itu gitu. Nah ternyata semakin ke sini saya pertama kali kaget itu pas waktu pameran di Jepang dan di Swiss. Karena yang datang walaupun mereka dari perusahaan Jepang atau perusahaan Swiss, mereka justru tanyanya bukan sertifikat halalnya gitu. Mereka justru bukan tanya sertifikat organiknya, tapi justru bertanya mengenai ada sertifikat halalnya enggak. Saya agak kaget-kaget loh, ini kok di Jepang tapi mereka nanya sertifikat halal. Nah dari situ saya sadar bahwa ternyata pasar untuk halal itu udah goes beyond OIC negara-negara organisasi negara Islam ya gitu. Jadi bahwa ternyata di negara-negara yang notabene kita tidak membayangkan itu pasar halal tumbuh, itu justru bertumbuh gitu. Dari situ saya baru sadar bahwa ternyata seperti kayak Jepang itu kalau kita datang ke bandaranya sebagai turis itu ada itu tulisan bukunya Tokyo Muslim. Jadi kalau kita jadi turis di Tokyo, mau makan halal di mana, mau belanja di mana, mau sholat di mana. Kemudian Korea malah mencanangkan dirinya sebagai World Halal Tourist Destination gitu. Jadi menarik sekali untuk melihat bagaimana negara-negara lain itu yang notabene non-Muslim mayoritas penduduknya itu ternyata melihat pasar halal itu sebagai suatu potensi yang luar biasa. Gitu. Nah sama pada waktu yang Swiss itu ternyata karena perusahaan yang waktu itu approach adalah perusahaan yang melayani catering salah satu catering company terbesar untuk airlines dan customer mereka paling banyak ya itu seperti penerbangan Timur Tengah gitu. Nah jadi itu yang akhirnya kita menambahkan sertifikat halal diperbanyak gitu kan, termasuk untuk pasar ekspor. Kalau tadinya kan saya mikir halal untuk pasar Indonesia aja gitu, tapi ternyata untuk pasar itu juga. Nah, dengan kita ada sertifikasi halal semakin banyak, 2 tahun yang lalu kita sudah menembus pasar Timur Tengah. Halo. Produk gitu ya. Nah, kira-kira Bu Helianti, bagaimana pertumbuhan penjualan pasca pandemi pada saat ini? Kalau kita melihat memotret tahun 2020 ya, in overall itu kita mengalami kenaikan 28%. Jadi kalau untuk pasar domestik, betul seperti tadi disampaikan Pak Arief, itu bahwa kenaikan kami pun untuk di e-commerce gitu, dibandingkan dengan 2019, di 2020 itu kita mengalami kenaikan 480%. Jadi mungkin statistiknya agak mirip-mirip lah ya tadi gitu. Nah kalau in terms untuk pasar ekspor, permintaan naik terus. Kita justru tahun ini masuk penetrasi ada 3 negara baru itu untuk ekspornya. Jadi sebenarnya secara pandemi problemnya bukan di pasarnya. Problemnya itu kita dihadapkan oleh kendala harga kontainer dari Indonesia untuk ke negara tujuan ekspor, terutama Eropa dan Amerika, itu mengalami kenaikan 400% dan ini yang menghambat. Jadi isunya bukan isu di pasar, tapi isu di logistik. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya in overall sebenarnya pandemi buat kami karena makanan kami adalah makanan sehat ya gitu dan orang semakin kondisi pandemi ini semakin mereka semua mencari makanan yang relatively bisa lebih menyehatkan sehingga daya tahan tubuh itu lebih baik gitu. Nah, jadi alhamdulillah artinya tidak ada masalah dengan pandemi kecuali justru isunya di isu logistik. Dan mungkin ada satu hal yang menarik Mbak. Jadi gini, dulu itu kami selalu melakukan pameran dagang di luar negeri gitu. Kenapa gitu? Karena itu cara paling efektif. Terus dulu itu sebelum pandemi itu tidak umum untuk kita melakukan sales call, melakukan pertemuan dengan buyer itu melalui jarak jauh karena itu dianggap tidak sopan gitu, dianggap tidak serius. Tapi sekarang itu menjadi suatu kenormalan gitu. Jadi kita minta appointment meeting by Zoom itu buat mereka biasa saja. Kalau dulu itu dianggap kita tidak serius untuk menggarap pasar ekspor kalau kita tidak hadir
yang sama gitu. Maaf, Ibu, suaranya agak terputus. Halo, halo. Ya, oke. Halo. Ya, sudah Apakah oke, sudah sudah terdengar? oke kembali Oke. ya. Ya. Tadi sampai di mana ya Mbak ya? Yang saya terputus ya, mohon maaf. Sepertinya udah normal dengan adanya Zoom atau misalnya jarak jauh, pertemuan jarak jauh sudah dianggap cukup normal dengan adanya betul. kondisi pandemi seperti sekarang ini. Iya. Iya, betul. Oke, jadi itu sudah jawabannya ya Ibu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu Helianti atas jawabannya, luar biasa sekali. Jadi sangat berkembang pesat sekali malah di pandemi seperti sekarang ini ya usahanya ya, karena berhubungan dengan organik dan kesehatan yang memang orang sekarang lagi butuhkan. Jadi sangat berkembang pesat sekali. Mudah-mudahan juga menginspirasi buat para pelaku-pelaku usaha yang hadir di sini untuk bisa mengikuti jejak dari Ibu Helianti. Oke, tadi kita sudah bertanya dengan para narasumber kita dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk para narasumber kita, dan kita juga membuka kesempatan untuk rekan-rekan jurnalis dan para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini juga untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang hadir di sini. Baik, langsung saja saya bacakan pertanyaannya dari rekan jurnalis dan peserta. Yang pertama untuk dari Bapak Haris. Dari Bapak Haris, dia bertanya kepada siapanya? Oke, Bapak Haris pokoknya bertanya untuk para narasumber di sini ya. Sejauh mana efektivitas pameran online dalam menjaring buyer dan customer bagi produk halal para UMKM dalam kegiatan ISEF? Mungkin kalau ini kayaknya tepat dijawab sama Bapak Bimalaga kali ya. Bapak Bimalaga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Haris. Sejauh mana efektivitas pameran online dalam menjaring buyer dan customer bagi produk halal para UMKM dalam kegiatan ISEF? Silakan Pak Bima. Ya, terima kasih Bapak Haris atas pertanyaannya. Pameran online itu kan seperti etalase yang bisa dibuka kapan aja, di mana saja, dan waktunya fleksibel ya. Jadi kita berasumsi kalau pameran online itu seperti etalase produk-produk kita di marketplace. Jadi kita mengharapkan dengan kita pameran online, brandnya itu dibangun. Itu sebenarnya tujuan utama. Jadi orang tuh banyak yang berjualan tetapi tidak membangun brand gitu. Jadi gimana orang mau kenal kalau produknya juga tidak dikenal oleh masyarakat luas secara umumnya. Nah, kita mengharapkan dengan pameran online ini banyak brand-brand baru yang halal, khususnya yang sudah mempunyai sertifikat halal. Kayak tadi Javana itu bagus sekali menurut saya Bu Helina. Insya Allah saya juga mau mencoba. Jujur saya belum mencoba, tapi saya akan definitely, saya udah cek di online sudah ada Bu. Nanti saya akan langsung order. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus dibangun, dan ini berkat pameran online juga, berkat kita silaturahmi di online ini gitu. Nah, itulah fungsinya menurut saya. Bapak Ibu, kalau ada berkesempatan untuk mengikuti pameran online, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini sekarang ada dukungan dari DEX BWI, dari pameran ISEF. Manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya kita bagi pelaku usaha. Karena saya sendiri berjualan online, Mbak. Saya berjualan kaos kaki soka ya, halal juga insya Allah gitu ya, dari Bandung. Dan saya selalu mengikuti pameran-pameran seperti ini yang saya manfaatkan momentumnya gitu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Haris juga puas dengan jawabannya dari Bapak Bima yang luar biasa. Lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Zulfakori. Katanya dia bertanya, apakah sertifikasi halal Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional? Apakah produk IT juga perlu sertifikasi halal? Mungkin untuk panelis yang berkenan menjawab, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Zulfakori. Ya, mungkin saya bisa membantu menjawab. Kalau untuk sekarang memang semakin lama udah semakin banyak negara-negara yang menerima sertifikasi halal Indonesia. Sebagai contoh, 2 tahun terakhir ini kami juga sudah masuk ke pasar Timur Tengah, ke Uni Emirat Arab, ke Saudi Arabia, Kuwait. Jadi mestinya tidak terlalu bermasalah. Memang tahun-tahun awal kami beroperasi itu masih belum, sehingga dulu kami malah diminta melakukan uji DNA babi terhadap produk kita gitu, karena waktu itu sertifikat halal Indonesia masih belum diakui. Tapi kalau sekarang banyak negara sudah menerima.
Dan kira-kira apakah produk IT juga perlu sertifikasi halal, Bu? Saya rasa kalau IT enggak ya Mbak ya, gitu, karena tidak ada sesuatu yang kita konsumsi atau melekat dengan badan gitu istilahnya. Betul, jadi itu jawabannya ya Bapak Zulfaqori ya, jadi sudah diakui nih oleh dunia kehalalan sertifikat halal dari Indonesia. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk dari Berry M dari Media Darling. Beliau bertanya, seberapa besar pasar halal di Indonesia dan produk apa sih yang kira-kira sering dikonsumsi menurut riset ditujukan untuk dari Bapak Arif, untuk ditujukan untuk Bapak Arif dan Bapak Bambang pertanyaan ini. Oke, sekali lagi saya ulangin ya pertanyaannya ya dari Bapak Berry M, Media Darling. Seberapa besar pasar halal di Indonesia dan produk apa yang sering dikonsumsi menurut riset? Bisa dijawab oleh Bapak Arif dan Bapak Bambang. Silakan. Iya, terima kasih ya feedback dari rekan-rekan jurnalis. Kalau ditanya seberapa besar pasar halal kita, menurutku sih dengan kita menjadi pasar impor halal terbesar di dunia itu menunjukkan bahwa Indonesia ini sebenarnya potensinya sangat besar ya. Kan kita tahu tuh 87% ya, setidaknya ya 87% umat Islam di dunia ini ada umat Islam di Indonesia kan, dan sekitar 12,5% umat Islam Indonesia ini ada di umat Islam di dunia kan gitu. Jadi kalau ditanya potensinya berapa ya, 1 dari 10 orang Islam di dunia ini adalah orang Indonesia gitu. Jadi pasarnya sangat luas dan menurut saya memang masih sangat belum maksimal ya. Tadi buktinya ya kita masih menjadi pasar selama ini. Nah, tinggal teman-teman ya kita semua, kami di HIPMI, kami di Kadin ya juga mendorong anak-anak muda untuk bisa menjadi pengusaha, khususnya ya masuk ke sektor halal ini. Nah, kalau ditanya apa yang paling potensial, saya kira salah satunya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bima, misalnya soal makanan makanan minuman gitu ya. Kemudian yang lain juga mungkin ya kosmetik ya. Kosmetik buktinya misalnya Wardah, alhamdulillah produk Indonesia yang sudah bisa mendunia juga gitu. Nah itu saya kira kebanggaan itu yang harus kita terus bangun sehingga teman-teman juga ini berani masuk gitu ya. Kami alhamdulillah di Kadin juga sudah punya Badan Ekonomi Syariah Kadin yang insya Allah ya akan bersama-sama menumbuhkan pengusaha-pengusaha juga teman-teman di HIPMI ya, pengusaha-pengusaha yang insya Allah punya kesadaran, punya komitmen terhadap halal industri ini gitu. Jadi gitu sih Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Arif. Dan untuk selanjutnya ternyata pertanyaannya bukan untuk Bapak Bambang ya, untuk Ibu Ita. Mungkin dari Ibu Ita bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Berry mengenai tadi yang sering dikonsumsi apa paling menurut riset dan kira-kira seberapa besar sih pasar halal di Indonesia. Silakan Bu. Baik, ya makasih Mbak. Sebenarnya tadi saya hanya menambahkan aja informasi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ya. Jadi kalau kita bicara pangsa pasar makanan halal Indonesia itu mencapai 13% dari pasar global. Dan itu merupakan yang terbesar di dunia. Nah saat ini ekspor makanan halal Indonesia pada triwulan 2 2001 itu sudah mencapai sekitar 10,3 miliar US dollar ya. Jadi naiknya itu Mbak sampai 46% YoY. Jadi lumayan benar ini. Kemudian untuk sektor modest fashion sendiri pada tahun 2019 ini catatan kita memang terlihat naik sekitar 4,2% menjadi 277 miliar dan diperkirakan nanti di tahun 2024 akan naik menjadi 311 miliar US dollar. Jadi menurut saya ini angka-angka yang cukup fantastik gitu ya, yang bisa menjadi kesempatan bagi pelaku usaha. Begitu Mbak, terima kasih.
Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Ita. Mudah-mudahan tadi pertanyaannya sudah terjawab ya untuk Bapak Berry. Dan terima kasih juga sudah bertanya untuk rekan-rekan jurnalis dan juga para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin sesi Q&A dengan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini harus kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan jawaban-jawabannya yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk terus berusaha lagi dan memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua pelaku usaha, rekan jurnalis dan juga pemirsa yang sudah mengikuti acara di Zoom kita hari ini. Maju terus produk-produk Muslim fashion dan halal dan healthy food Indonesia. Jangan lupa langsung borong produk halal premium dan berkualitas langsung di isef.co.id. Nah, sekarang sebelum kita borong nih ya produk-produk halalnya di isef.co.id, sekarang kita mau saksikan dulu video tutorialnya dong untuk live shopping di Isef 2021 supaya bisa ikut meramaikan belanja produk halal dan sehat yang tergabung di Isef 2021. Berikut video tutorialnya. Ingin menikmati produk halal dan sehat tapi masih bingung harus kemana? Cukup buka browser di gadget kamu dan ketik isef.co.id. Di sini kamu akan menemukan beragam pilihan produk halal dan sehat dari sejumlah UMKM terdaftar yang sudah disertifikasi, seperti makanan dan fashion. Misalnya, kamu mau berbelanja produk makanan halal dan sehat, tinggal pilih saja menu food. Banyak sekali pilihan produk yang bisa kamu ambil, mulai dari bahan makanan sampai makanan jadi. Semua ada. Di pilihan menu fashion, juga tersedia beragam kebutuhan kamu sehari-hari. Mulai dari baju, aksesoris, hingga barang kerajinan, tinggal pilih. Ketika produk sudah dipilih, kamu akan diarahkan ke halaman penjual untuk bisa melihat detail pilihan produk yang ditawarkan. Di halaman ini, juga tersedia beragam kontak resmi dari penjual yang bisa kamu hubungi untuk melakukan pemesanan. Ada Instagram, platform e-commerce, hingga kontak WhatsApp. Jika di tengah proses pembelian kamu mengalami kesulitan, tersedia juga fitur live chat yang bisa kamu manfaatkan untuk konsultasi lebih lanjut. Minat produk halal dan sehat? Ingat Isef. Jaminan mutu berkualitas dengan sertifikasi halal pasti. Ayo berbelanja produk halal di Isef. Nah, ayo berbelanja produk halal dan sehat di Isef. Jangan lupa ya, dikunjungi isef.co.id. Tadi ada tutorialnya, mudah banget. Kamu tinggal cek-cek aja yang kamu butuhin di sana, langsung deh belanja. Oke, kami juga ingatkan untuk terus live update di sosial media rekan-rekan sekalian untuk posting mengenai konten acara pada hari ini. Jangan lupa dikasih hashtagnya Isef 2021 Celebrate Meaningful Life. Gampang kan? Cuma tinggal diposting, dikasih hashtag deh Isef 2021 Celebrate Meaningful Life. Dan dapatkan hadiah top up e-wallet dan juga produk-produk UMKM untuk Anda yang beruntung pada hari ini. Dari tadi saya udah ulang-ulang terus dan tampaknya udah banyak banget nih ya kayak yang posting ya. Jangan lupa dikasih hashtagnya biar gampang di search-nya. Oke, nah kita sudah dengar bagaimana Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa untuk perkembangan produk halal dan pertumbuhan ekonomi syariah tentunya. Jadi untuk para pelaku usaha, yuk kembangin terus produk-produk halal kita supaya bisa berjaya di Indonesia juga di dunia. Dan untuk masyarakat, ayo dong belanja produk halal. Saat ini produk halal bukan lagi hanya untuk muslim saja loh. Misalnya untuk produk makanan, jelas produk halal juga sangat terjaga kesehatannya pastinya. Nah untuk semua rekan pelaku UMKM yang ingin mempromosikan produk secara gratis, bisa posting produk Anda. Jangan lupa di tag di IG Bangga Buatan Indo. Sekali lagi, diposting, di tag di IG Bangga Buatan Indo dan IG isef.id. Akan di-repost sebagai bentuk kerjasama kita mempromosikan dan mendukung penjualan produk lokal. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara tanpa terasa. Saya Soraya Larasati, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kita saksikan video berikut ini.
Perkenalkan, saya Dedi Sandra Putra, salah seorang owner dari Sporte.id, di mana Sporte.id ini adalah produsen pakaian sportwear muslim di Indonesia. Nama saya Lulu Macili, awalnya produknya adalah sambal basah, saya kembangkan menjadi sambal tabur. Setelah itu kita mengembangkan makanan yang lain, camilan adalah kerupuk kulit ikan salmon. Saya Ade Suryanto, dari Padang, Sumatera Barat. Saya bisnis makanan ready to eat, rendang. Nama saya Agam Dwi Syahdan, saya dari CV Mitra Niaga Indonesia. Saya sebagai Export Marketing Manager. Satu, kita ingin memberikan solusi bagi orang-orang muslim, terutama muslimah ya, supaya bisa tetap aktif berolahraga, tetapi tetap bisa tampil trendy dan fashion. Karena dengan industri makanan halal, itu target pasar kita itu lebih besar, kita juga bisa mendunia, dan memang terjaminnya bahan-bahan yang kita gunakan juga mutunya bagus. Halal di zaman sekarang itu sudah menjadi semacam garansi ya. Kalau halal sudah pasti sehat dan baik. Karena untuk halal sendiri itu tidak cukup hanya dengan bergizi saja, tapi juga harus baik dan juga dikelola dari cara-cara yang baik. Sekarang ternyata setelah kita coba riset pasar, industri makanan halal ternyata marketnya nggak cuma di Indonesia aja, ternyata untuk kebutuhan negara-negara di Eropa, di Amerika, walaupun mungkin ternyata pasarnya atau market mereka konsumennya belum banyak yang muslim, tapi sertifikasi halal sekarang sudah seperti sertifikasi wajib yang harus dimiliki utamanya eksportir untuk bisa masuk ke negara-negara tujuan ekspor di seluruh dunia. Jadi kita mau nggak mau sebagai eksportir utamanya yang dari negara mayoritas muslim harus bisa menyediakan sertifikasi halal. Kami rasa ada peningkatan ya, kesadaran untuk bisa hidup dengan sesuai dengan syar'i, pengetahuan masyarakat yang makin mendalam tentang agama. Ini mendorong masyarakat untuk bisa berjalan sesuai dengan norma-norma keagamaan. Walaupun itu belum sempurna, tapi mereka sudah mulai menyadari dan mulai berjalan ke arah yang sebenarnya. Saat ini responnya sangat besar sekali, termasuk dunia, gitu ya. Karena dengan produk halal itu menjamin kesehatan kita, menjamin kehalalan, toyibnya juga. Jadi pangsa pasarnya sangat bagus sekali. Kita justru membaca respon dari market terhadap makanan halal itu sungguh luar biasa. Sebagai salah satu sampel, market kita di Jepang misalnya, mereka justru jauh lebih percaya ketika sebuah makanan itu diberi label halal ketimbang tidak. Karena mereka juga yakin halal itu bukan hanya masalah rasa, tapi juga ada proses yang memang menggaransi makanan tersebut baik. Karena kami produknya marketnya 100% diekspor, yang unik adalah respon buyer-buyer kami di luar negeri mengenai makanan halal seperti itu. Uniknya sekarang kita di Eropa juga sudah mulai banyak dapat request dari para buyer itu untuk wajib memiliki sertifikasi halal. Utamanya kalau di Amerika Serikat mungkin sudah bisa dibilang hampir wajib untuk punya sertifikasi halal. Mungkin mereka juga ini untuk merespon kebutuhan pasar, untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih besar lagi, utamanya masyarakat muslim di sana, supaya produknya bisa terjual lebih banyak lagi ke masyarakat muslim yang ada di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Jadi responnya sejauh ini sih alhamdulillah kita dapat feedback yang baik dari pasar. Pertama tentu kita melakukan riset pasar dulu. Kita beranjak dari apa keinginan pasar, apa kebutuhan pasar. Istilahnya itu market driven. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya development produk kita. Kita menentukan produk apa aja yang akan kita develop, yang akan kita launching sesuai dengan hasil riset pasar tadi. Kemudian setelah itu kita melakukan test market atau yang lebih dikenal dengan validasi produk. Kita produksi dalam skala kecil dulu, kita cek apakah produk kita itu sesuai dengan kebutuhan market apa enggak. Baru kita evaluasi apakah kita akan mulai memproduksi produk kita dalam skala massal atau ternyata produk kita belum sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Mungkin ada sedikit revisi supaya bisa menjadi lebih baik. Prosesnya mulai dari hulu, kita mencari bahan-bahan yang halal ataupun kita memakai produk-produk yang memang sudah berlabel halal dan kita membicarakan kepada orang-orang bahwa produk kita adalah produk yang mana produk ini bisa dinikmati oleh siapa saja termasuk non-muslim juga dan itu lumayan bagus. Tentu saja kita selalu melakukan proses-proses kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk baru tanpa menghilangkan unsur dan aspek halal yang telah kita miliki.
bagaimana memastikan rantai suplainya itu mulai dari hulu ke hilir itu terjaga sesuai dengan syar'i, apakah halal apa enggak. Nah, itu adalah tantangan terberat sebenarnya di industri fashion muslim halal. Tantangan terbesar sampai saat ini saya belum dan itu ya, karena untuk bahan baku macili sendiri menggunakan bahan-bahan yang langsung dari alam, ya cuman untuk mencari bahan bakunya aja, bahan baku tambahan seperti gula, minyak. Memang kita harus mencari yang memang sudah bersertifikat halal, dan itu saat ini di Indonesia tidak terlalu sulit. Tantangan terbesar kita dalam mengembangkan makanan halal adalah bahwa ternyata halal itu bukan hanya pada bahan makanan, pada jenis, tapi jauh lebih daripada itu. Di dalamnya ada kolaborasi, kerjasama, kemudian juga dalam penerapan aspek-aspek lainnya dalam mengelola industri makanan halal seperti ketenaga kerjaan. Untuk mengembangkan industri halal sebenarnya lebih ke arah mengembangkan pasar, karena buat saya UMKM atau IKM di Indonesia harusnya dengan sertifikasi halal sudah bisa mampu menyasar pasar-pasar ekspor, bukan hanya di dalam negeri saja. Harapan kita tentu dengan seiring berkembangnya zaman, semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di Indonesia, industri halal fashion dan Porte itu akan ikut tumbuh bersama mereka. Produk-produk kita bisa go internasional ya, bisa lebih luas dalam pemasarannya gitu, termasuk secara dunia. Ada terbuka ruang-ruang kolaborasi yang kita sesama pelaku UKM kita bisa terapkan, yang pasar-pasar bisa terima dengan baik, kemudian regulasi yang juga didukung. Kedepannya Indonesia bisa bukan cuma jadi pasar untuk produk-produk halal, tapi juga bisa jadi pelopor untuk eksportir produk-produk halal terbesar yang ada di dunia.